Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model-model persediaan dan perencanaan bahan. Di sini saya akan membahas tentang 5 pembahasan. Yang pertama ialah jenis-jenis persediaan fisik, yang kedua fungsi-fungsi persediaan, yang ketiga biaya persediaan, yang keempat model EQQ, yang kelima ialah masalah penentuan nilai persediaan bahan. Untuk yang pertama ialah jenis-jenis persediaan fisik. Ada persediaan bahan baku, persediaan yang dibeli tetapi tidak diproses. Persediaan ini dapat digunakan untuk mendekapel, memisahkan para pemasok dari proses produksi. Untuk yang kedua, persediaan barang setengah jadi, bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. Untuk yang ketiga, persediaan pemeliharaan, perbaikan, dan operasi. Pemeliharaan, perbaikan, operasi digunakan untuk menjaga agar permesinan dan proses produksi tetap produktif. Untuk yang keempat, persediaan barang jadi, produk yang sudah selesai dan menunggu pengiriman. Barang jadi bisa saja disimpan karena permintaan pelanggan di masa mendatang yang tidak diketahui. Untuk selanjutnya ialah fungsi-fungsi persediaan. Yang pertama ialah menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk yang kedua, mengadakan persediaan stok bahan-bahan yang dihasilkan secara musim sehingga dapat digunakan bila bahan itu tidak ada dalam pasaran. Untuk yang ketiga, memperlancar operasi perusahaan. Untuk yang keempat, mengoptimalkan penggunaan mesin pabrik atau perusahaan. Untuk yang kelima, memberikan pelayanan kepada pelanggan sebaik-baiknya. Untuk pembahasan selanjutnya ialah biaya-biaya persediaan. Yang pertama ada cost item atau harga barang per unit, yaitu biaya yang timbul karena adanya harga per unit pembelian barang. Untuk yang kedua adalah ordering cost atau biaya pemesanan, yaitu biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan adanya pemesanan barang atau bahan. Untuk yang ketiga ada holding cost atau biaya penyimpanan, yaitu biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan adanya kegiatan penyimpanan barang atau bahan yang sudah dibeli. Untuk yang keempat ada stock out cost atau biaya kekurangan persediaan, yaitu biaya yang digunakan sehubungan dengan adanya persediaan yang kecil dari jumlah yang dikeluarkan. Untuk yang kelima ada biaya resiko kerusakan dan kehilangan persediaan, yaitu biaya yang timbul akibat barang persediaan telah kadaluarsa atau rusak akibat kondisi tertentu dan kehilangan persediaan. Untuk yang terakhir ada safety stock atau biaya persediaan pengaman, yaitu biaya yang dikeluarkan sehubung dengan adanya persediaan pengaman yang berfungsi sebagai persediaan tambahan untuk melindungi dan menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan atau biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya pesanan permintaan yang datang terlalu awal. Untuk pembahasan selanjutnya ialah model EOQ. EOQ adalah metode menghitung jumlah unit yang harus ditambahkan perusahaan ke inventaris setiap kali melakukan order. Ini dilakukan untuk meminimalkan total biaya persediaan, misalnya biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya kekurangan. EOQ digunakan sebagai bagian dari sistem inventaris peninjauan berkelanjutan. Model EOQ dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama model deterministik. Model EOQ merupakan model persediaan yang sederhana yang bertujuan untuk menentukan ukuran pemesanan yang ekonomis dan dapat meminimumkan biaya total persediaan. Model ini dapat diterapkan apabila terdapat asumsi sebagai berikut.
A. Kebutuhan permintaan adalah tetap dan diketahui. B. Lead time, waktu tunggu. C. Harga beli per unit tetap. D. Biaya simpan dan biaya setiap kali pesan tetap. Yang E. Diskon kuantitas tidak dikenankan. Yang D. Tidak terjadi kekurangan. Untuk yang kedua ada model skokastik probabilistik. Model persediaan stokastik adalah salah satu model persediaan yang paling mendasar dari semua model persediaan. Selain itu, model ini adalah model yang paling banyak digunakan dalam industri. Oke, untuk selanjutnya kita membahas tentang manfaat EOQ. Penerapan sistem EOQ dibutuhkan sebuah perusahaan karena manfaatnya terbilang baik dalam menunjang keberlanjutan sebuah usaha. Rincian manfaat perhitungan dengan model EOQ adalah sebagai berikut. Yang A. Membantu pemilik usaha kecil membuat keputusan tentang beberapa banyak persediaan yang harus disimpan. Untuk yang B. Membantu pemilik usaha memutuskan beberapa banyak barang yang dipesan. Untuk yang C. Membantu pemilik usaha mengetahui seberapa sering harus dilakukan pemesanan ulang. Untuk yang terakhir ialah mendapatkan peluang untuk mengeluarkan biaya serendah mungkin. Untuk pembahasan yang terakhir ialah masalah penentuan nilai persediaan barang. Penentuan jumlah per item persediaan untuk menentukan jumlah barang yang masih dimiliki perusahaan pada saat tertentu, biasanya akhir tahun. Ditentukan melalui stock of name untuk dapat menetapkan nilai persediaan pada akhir periode dan menetapkan biaya persediaan selama satu periode. Sistem persediaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem periodik. Sistem ini dilakukan dengan cara perhitungan fisik barang pada setiap akhir periode untuk menentukan jumlah persediaan akhir setiap jenis persediaan yang ada pada akhir periode, kemudian dikalikan dengan suatu tingkat harga atau biaya. Dalam sistem periodik, penentuan nilai persediaan pada akhir periode dapat menggunakan beberapa metode antara lain. A. Metode rata-rata terdiri dari beberapa submetode, yaitu metode rata-rata sederhana, metode rata-rata tertimbang, dan metode rata-rata bergerak. Yang umum digunakan adalah metode rata-rata tertimbang. Untuk yang B, metode FIFO, yang mengakui barang yang lebih dulu masuk dianggap lebih dulu keluar, sehingga nilai presentasi akhir terdiri atas persediaan barang yang dibeli atau yang masuk belakangan. Untuk yang C, metode persediaan dasar basic stock, disebut juga sebagai persediaan besi, yakni persediaan minimum yang harus dimiliki perusahaan untuk menjaga likuiditas perusahaan. Untuk yang D, metode LIFO. Dalam metode ini, barang yang terakhir masuk dianggap lebih dulu keluar atau dijual, sehingga nilai persediaan akhir terdiri atas persediaan barang yang dibeli atau yang masuk lebih awal, sehingga harga pokok barang yang terjual dihitung terakhir sesuai dengan jumlah duitnya, atau nilai persediaan barang didasarkan pada harga barang yang dibeli pada awal sesuai dengan jumlah unitnya. Untuk yang kedua, sistem perpetual. Sistem ini sedikit lebih rumit, di mana akan dilakukan pencatatan atas persediaan secara terus-menerus mulai dari transaksi pembelian maupun penjualan. Untuk di RS, sistem ini agak sulit karena ini menggunakan sistem periodik. Cukup sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.